أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa bagi para keluarga dan sahabat, para tabiin sampai pada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini setelah berhari ke belakang Allah berikan kepada kita cuaca yang sejuk, terkadang sedikit lebih dingin. Sekarang pada hari ini di tempat saya, juga mungkin ini tempat yang lain cukup panas. Alhamdulillah, cucian yang basah bisa kering. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap aktivitas kita menjadi aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada malam baik ini juga Allah pertemukan kita kembali dalam kegiatan kajian rutin yang kita laksanakan insyaallah setiap hari Ahad malam pukul 8. Semoga kegiatan Masjid Asy-Syifa ini istiqomah diselenggarakan senantiasa memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Yahya Ali sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Warahmatullahi Ustadz. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, mohon izin Ustadz, nanti di penghujung kegiatan barangkali mohon didoakan pada hari ini mendapat kabar duka Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran telah meninggal putra Universitas Fakultas Kedokteran, yaitu guru besar atas nama Profesor Iman Supandimah dan almarhum Profesor Tony S. Jayakusuma. Mohon didoakan untuk almarhum terkhusus dan juga insya Allah untuk kita semua. Dan insya Allah terkait dengan tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah melanjutkan kajian kita bersama Ustadz, yaitu Al-Fatihah. Pada bulan yang lalu masih ingat kita semua diberikan penjelasan terkait ayat iya kana budu, iya kana stain, dan baru dibahas iya kana budu ya. Insya Allah Samina wa Ta'ana akan melanjutkan kajian dari Ustadz. Jika iya kana budu iya masih belum selesai, insya Allah kami akan terus menyimak Ustadz sampai selesai. Baik, langsung saja pada guru kita Ustadz Haji Yahya Ali, waktu dan medianya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa khawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah memang kita rencananya akan memanfaatkan pertemuan kita kali ini untuk melanjutkan kajian kita masih di Quran tafsir surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita benar sudah sampai pada membahas tentang iyyaka na'budu. Jadi kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Fatihah ini, pertama kali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat karunia yang tiada henti-hentinya Allah limpahkan pada kita. Yang itu tidak mungkin bisa kita menghitungnya kalau kita ada upaya untuk mencoba menghitungnya. Karena nikmat karunia Allah itu nggak pernah tidak kita nikmati dalam hidupnya walaupun hanya 1 detik.
Dan nikmat yang sangat banyak ini tentu harus kita syukuri. Dan di Al-Fatihah itu ada 5 alasan kenapa kita harus bersyukur pada Allah. Yang pertama karena Alhamdulillah, itu yang alasan pertama. Kita bersyukur karena Allah itu memang zat yang sepatutnya tempat kita menyatakan rasa syukur, karena semua karunia dan nikmat yang kita terima itu adalah semua dari Allah SWT. Yang kedua alasannya karena Allah itu Rabbul Alamin. Yang ketiga karena Allah itu Ar-Rahman. Keempat Allah itu karena Ar-Rahim. Dan yang kelima karena dia adalah Malik Yaumiddin. Itu kita diingatkan oleh Allah SWT minimal 17 kali untuk jangan lalai kita untuk selalu bersyukur pada Allah SWT, karena 5 alasan itu yang ada dalam surat Al-Fatihah. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah itu adalah kita siap untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah yang telah memberikan kenikmatan dan kehidupan pada kita, yaitu dengan iyyaka na'budu gitu. Jadi iyyaka na'budu itu adalah refleksi dari rasa syukur kita kepada Allah. Kita buktikan dengan kita mengabdikan hidup kita kepada Allah. Nah, yang dimaksud dengan ibadah ini ya segala macam bentuk ucapan, perbuatan, sikap, tindakan kita sepanjang itu kita niatkan karena Allah dan kita lakukan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi ini, dan tentu ibadah ini Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita sebenarnya yang butuh beribadah memberikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang butuh agar selalu curahan rahmat karunia Allah itu terlimpah pada kita. Termasuk ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Kuasa menolong kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang kita mau bahas pada malam hari ini. Nah, seperti halnya di iyyaka na'budu ya, yang kalau kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa di iyyaka na'budu ini memang melanggar kaidah bahasa gitu. Ya, kalau menurut kaidah bahasa mestinya na'budu iyyaka gitu. Tapi kenapa ini dilanggar kaidah bahasa ini? Karena ada prinsip yang mau ditanamkan oleh Allah agar menjadi milik keyakinan kita, bahwa dengan iyyaka didahulukan, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, maka itu sudah tertutuplah pengabdian kita kepada selain Allah SWT. Jadi tidak ada tempat kita mengabdi kecuali hanya pada Allah gitu. Apa yang kita lakukan sebagai bakti kita pada orang tua, pada suami, pada istri, pada keluarga, pada masyarakat, semua itu harus dalam rangka kita mengabdi pada Allah gitu. Karena itu yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 syarat utamanya, niatnya harus karena Allah, yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bisa masuk kepada iyyaka na'budu itu. Jadi walaupun niatnya karena Allah, tapi kalau melanggar syariat Allah, tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak jadi ibadah. Tidak jadi amal yang soleh gitu. Jadi amal soleh itu syaratnya harus niatnya karena Allah dan dilakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang harus sesuai dengan Quran dan Sunnah itu bukan hanya sholat saja. Kita karena sudah lama terracuni oleh pemikiran sekularisme gitu, seolah-olah urusan Islam itu hanya sholat, zakat, haji. Dalam urusan sholat saya lihat begitu luar biasa ya perhatian kita itu sampai pada masalah yang kecil-kecil gitu, yang sebenarnya masalah yang tidak prinsip gitu ya. Nah, kalaupun paling tinggi sunnah lah gitu dalam sholat itu dipersoalkan, itu ditanyakan gitu. Saking kita takut kalau sholat ini syariat Allah. Tapi mungkin saya jarang itu ada orang bertanya gimana supaya saya sebagai seorang istri itu yang saya lakukan untuk suami, untuk keluarga itu betul-betul bernilai ibadah sesuai dengan syariat Allah. Nah, ini malah jarang dilakukan. Bagaimana supaya pengabdian saya kepada masyarakat sebagai dokter, saya mengenal pasien, supaya yang saya lakukan itu benar-benar bernilai ibadah. Karena saya sebagai dokter menangani pasien, orang lain juga sama, yang kafir juga sama menangani pasien gitu. Tapi apakah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah kan tergantung pada
niat kita melakukan itu dan apakah benar yang kita lakukan itu ikhlas semata-mata mencari ridha Allah dan yang kita lakukan itu apakah betul sesuai dengan syariat dan hukum Allah SWT. Nah, jadi pada iyyaka nasta'in juga sebenarnya kalau menurut kaidah bahasa mestinya nasta'in iyyaka. Jadi kami memohon pertolongan hanya kepadamu. Tapi kalau nasta'in iyyaka, kami memohon pertolongan. Nah, itu belum jelas kepada siapa dia meminta pertolongan. Baru kemudian pertolongan itu mau betul-betul dia harapkan dari Allah ketika sudah muncul iyyaka. Tapi sudah terbuka peluang meminta pertolongan kepada selain Allah. Gitu. Tapi dengan iyyaka didahulukan, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya seorang mukmin tidak akan pernah menggantungkan harapan hidupnya kepada selain Allah. Karena seorang mukmin yakin tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemahakuasaan Allah lah yang akan menentukan jalan hidupnya. Ini prinsip yang harus betul-betul kita pegang. Jadi nggak boleh kita bergantung pada selain Allah. Andai kata suami saya tidak memberi nafkah, misalnya ada ungkapan kadang-kadang seperti itu, maka saya tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kan? Itu sudah keliru besar. Sudah keliru besar, menggantungkan harapan kepada manusia. Tidak boleh kita menggantungkan harapan hidup kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kepada Allah kita menggantungkan harapan. Saya ingin kita merenungkan sebuah kisah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang sangat luar biasa mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dan beliau bergelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang beliau lebih cintai, Allah atau nyawa dia. Nah, sampai ke tingkat itu ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah membuktikan bahwa memang dirinya lebih mencintai Allah dibanding siapa apapun dan bahkan nyawa dia sekalipun. Makanya dia siap untuk mengorbankan nyawanya untuk dibakar hidup-hidup oleh bala tentara Raja Namrud itu. Saya membaca di dalam riwayat itu ketika Nabi Ibrahim itu sedang digiring menuju perapian yang sudah disiapkan oleh pasukan Namrud. Itu konon katanya luar biasa apinya itu besarnya itu. Jadi mereka membuat api yang luar biasa besar ya, sehingga mereka sendiri sempat bingung bagaimana cara mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, karena mereka sendiri nggak kuat untuk sekedar mendekati kobaran api yang luar biasa besar itu. Sehingga konon katanya akhirnya dibuat semacam ayunan gitu untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu. Nah, yang menarik bahwa sebelum sampai Nabi Ibrahim diseret ke kobaran api itu, Malaikat Jibril itu turun. Lalu kemudian Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim, adakah sesuatu yang kamu perlukan dari saya, bantuan dari saya, pertolongan dari saya? Nah, ini yang menarik adalah justru jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dari Anda, kata Nabi Ibrahim, tidak ada sama sekali. Ini yang nawarin jasa untuk bisa menolong itu adalah Malaikat Jibril. Yang tentu kekuasaannya sangat berbeda gitu ya dengan kita manusia biasa. Malaikat Jibril yang menawarkan. Dan Nabi Ibrahim menanggapinya dengan menyatakan, andai kata yang dimaksud dari Anda, saya tidak butuh sama sekali pertolongan Anda. Kenapa Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban seperti itu? Karena bagaimanapun yang menawarkan pertolongan itu adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Tetap saja Malaikat Jibril tidak akan kuasa untuk menolong dia tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kekuasaan kepada Malaikat Jibril adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kemampuan Jibril melakukan sesuatu adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa harus bergantung dan menggantungkan harapan kepada Malaikat Jibril?
Kenapa tidak kita bergantung harapan pada Allah Subhanahu wa taala? Ini wa iyyaka nasta'in itu harus sampai pada tingkat itu. Jadi nggak boleh kita menggantungkan harapan kepada makhluk. Ya. Karena semua makhluk itu la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang memiliki daya kekuatan apa-apa kecuali daya kekuatan yang datang dari Allah. Maka kita hanya menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala sifat maha. Jadi Nabi Ibrahim memberikan pelajaran pada kita, jangankan manusia yang menawarkan jasanya untuk menolong kita. Seorang malaikat Jibril pun dia nggak akan kuasa. Dia nggak akan kuasa menolong kita kalau tanpa izin Allah. Man zallazi yasfa'u indahu illa izni. Al-Baqarah 255. Dan ini akhirnya ya terbukti ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dan Allah sendiri yang langsung dengan maha kuasanya menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan menyatakan lewat firman-Nya wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Maka Allah kemudian berfirman wa ya nar wahai api kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sekarang dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Jadi yang menyelamatkan Nabi Ibrahim jelas Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita tidak boleh ya meminta tolong pada orang lain ya. Bukan misalnya seorang pasien meminta tolong pada dokter, kan ada masalah itu ya, kita saling tolong menolong seperti itu. Tetapi yang ingin kita tekankan di sini bahwa tidak ada sama sekali dibenarkan seorang mukmin menggantungkan harapan kepada sesama makhluk. Karena yang nanti maha kuasa untuk menentukan sesuatu itu bukan makhluk. Semua makhluk itu adalah makhluk ciptaan Allah yang la haula wa la quwata illa billah. Segala kekuatan yang ada pada kita untuk kita bisa membantu menolong seseorang itu adalah dengan kekuatan dari Allah. Maka tempat kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di dalam tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir di antaranya. Itu ketika firman Allah itu ya nar wahai api, maka seruan Allah itu sudah jelas tertuju kepada semua api. Karena firman-Nya ya wahai api, ya nar. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir itu ketika seruan Allah baru pada bagian ini ya nar kuni bardan wahai api jadilah dingin. Semua api di dunia itu berubah menjadi dingin. Ya, semua api, Pak. Karena seruannya adalah ya nar. Gitu. Sehingga mungkin ibu-ibu pada waktu yang sedang di dapur sempat bingung gitu ya, kenapa nah ya sudah jadi tinggi gitu. Gitu ya. Semua api di dunia berubah menjadi dingin. Tapi ketika firman Allah itu dilanjutkan wassalaman ala Ibrahim, maka semua api di dunia kembali kepada sifat api yaitu panas dan membakar, kecuali api yang disiapkan untuk membakar diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini ya, kalau kita lihat siapa yang kuasa membuat api yang panas itu menjadi dingin. Tidak ada satupun makhluk yang bisa kuasa seperti itu. Gitu. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa zat Allah itu adalah zat pemilik segala sifat maha, termasuk maha kuasa untuk berbuat apapun yang menurut akal manusia adalah mustahil. Nah, kalau kita datangkan misalnya 1000 akal cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu, gitu, lalu kita diskusikan gitu apa mungkinkah api itu yang panas bisa berubah menjadi dingin? Saya yakin semua akal cendekiawan itu mengatakan mustahil. Rumus dari mana itu api bisa berubah menjadi? Tapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah Subhanahu wa taala lewat mukjizat para nabi dulu ingin membuktikan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah itu. Jadi maka bergantunglah semua kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bergantung kita kepada Allah dan supaya Allah mau memperhatikan kita dan mau menolong kita, maka kita harus iakan na'budu dulu, baru iakan nasta'in. Kita mengabdi dulu kepada Allah, baru kita punya hak untuk memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kita ambil lagi contoh yang lain, apa yang pernah terjadi dan dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bahwa dakwah Nabi Musa kepada Firaun itu berujung dengan murkanya Firaun, ya kemudian nekat akhirnya ingin menghabisi Nabi Musa dengan Bani Israel. Dan pada waktu itu perhitungan Nabi Musa menghadapi kekuatan Firaun secara perhitungan manusia nggak mungkin bisa dilawan. Maka kita diberikan akal untuk menghitung gitu ya. Apakah ini mungkin bisa? Kalau dengan kemahakuasaan Allah nggak ada yang mustahil gitu. Tapi kita diberi akal juga untuk menghitung ya. Jadi Nabi Musa berhitung bahwa kekuasaan Firaun pada waktu itu bukan tandingan itu untuk bisa ditandingi. Maka akhirnya untuk menyelamatkan Bani Israel, beliau pun lari. Gitu. Lari karena secara tadi perhitungan manusia, memang kekuatan Firaun pada waktu itu nggak mungkin bisa ditandingi. Larilah Nabi Musa membawa kaumnya Bani Israel. Sampai akhirnya mereka, seperti kita tahu, sampailah mereka di depan lautan. Gitu. Nah, ketika sampai di depan lautan itu, boleh kita baca di Quran Surat Asy-Syu'ara. Ya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 61, 62, dan 63. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Sangat baik sekali untuk kita camkan gitu ya, dalam kita menjalani kehidupan ini. Ketika sampai di depan Bani Israel dan Nabi Musa itu adalah lautan, maka apa kata Bani Israel? Mereka kemudian mengatakan, inna lamudrakun. Ini di penghujung ayat 61. Artinya, mereka sudah menyatakan keputusasaan. Habislah sudah riwayat kita. Ini secara perhitungan akal manusia, memang kalau diukur dengan akal manusia, wajar sekali pernyataan itu. Kenapa? Di depan mereka laut. Jadi kalau nyemplung ke laut, ya mati tenggelam. Gitu. Akan mati tenggelam. Kalau mereka diam saja di situ, gitu, ya Firaun dengan pasukannya konon katanya, saya baca itu wallahu alam itu 1 juta katanya. Wallahu alam kebenarannya. Pokoknya banyak sekali lah pasukannya itu ya. Yang makanya dalam perhitungan Nabi Musa nggak mungkin bisa dilawan gitu ya. Nggak mungkin dilawan kekuatan itu. Jadi mereka diam di sana, ya pasukan Firaun segera akan datang dan menghabisi mereka. Nah, kalau mereka balik lagi ya makin cepat lagi ketemu dengan Firaun dan pasukannya. Gitu. Jadi pernyataan mereka inna lamudrakun, sehabislah sudah riwayat kita gitu. Itu wajar sebagai manusia, tapi tidak wajar sebagai seorang mukmin. Dan ini menunjukkan bahwa memang keimanan Bani Israel itu masih sangat rapuh sekali, masih sangat lemah sekali. Yang kalau kita baca di awal Al-Baqarah itu ya panjang cerita Bani Israel itu. Memang keimanan mereka itu sangat kacau sekali, Pak. Nabi Musa itu yang luar biasa membina mereka itu, tapi tetap saja keimanan mereka goyah terus gitu ya di dalam menjalani kehidupan itu. Termasuk ketika mereka dihadapkan dengan kondisi seperti ini, keputusasaan pun muncul. Inna lamudrakun. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Kalau dia seorang mukmin, nggak layak pernyataan itu, pernyataan keputusasaan itu. Tidak layak keputusasaan itu dimiliki oleh seorang yang mengaku beriman. Tidak ada kamus putus asa bagi seorang mukmin. Nggak ada kamus pesimis gitu, apalagi putus asa. Makanya di Quran surat Yusuf 87 Allah menyatakan wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Gak ada kamus putus asa untuk seorang mukmin. Kenapa? Seorang mukmin dia yakin Allah pemilik segala sifat maha. Silakan sejuta akal manusia mengatakan mustahil. Keimanan seorang mukmin akan mengatakan tidak ada yang mustahil kalau Allah mau. Dia hanya tinggal menyatakan kun fayakun. Saya katakan tadi 1000 akal cendekiawan akan mengatakan mustahil api bisa berubah menjadi dingin. Tapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Gitu.
Kalau yang menciptakan api itu Allah, yang menentukan api itu panas dan membakar adalah Allah. Dan kalau Allah ingin merubah ciptaan, susahnya bagi Allah. Ketika tadi mengatakan ya nur, ya narkuni dan wassalaman alaihi. Jadi makanya kalau kita baca di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, orang yang bunuh diri, itu orang putus asa. Orang yang sudah tidak lagi beriman pada Allah, bahwa Allah itu maha kuasa untuk merubah nasib diri, maka dia terancam kekal di neraka. Kalau kita lihat di dalam hadis itu, contohnya, dia kekal di neraka. Ada dia bunuh diri misalnya dengan mengerat urat nadinya, maka dijelaskan dalam hadis itu panjang itu dicontohkan. Maka dia akan nanti di neraka, dia akan diberikan pisau untuk mengerat nadinya. Mati dihidupkan lagi oleh Allah. Terus saja seperti itu selama-lamanya. Kalau dia membunuh diri dengan minum racun, ya disediakan racun di neraka. Dia minum, mati, dihidupkan lagi, minum lagi, mati. Terus saja seperti itu untuk selama-lamanya. Kalau dia bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang, misalnya, disiapkan oleh Allah semacam jurang di neraka. Sok ajelang-ajelangan, dia loncat, mati, hidupkan lagi, loncat. Terus selama-lamanya. Dan tidak ada yang terancam kekal di neraka kecuali orang kafir. Kecuali orang kafir. Oleh karena itu, banyak para ulama berselisih pendapat. Gitu ya. Berselisih pendapat. Orang yang bunuh diri itu, walaupun KTP-nya Islam gitu ya, atau mungkin baru 15 menit yang lalu dia baru selesai sholat, lalu dia bunuh diri. Apakah dia punya hak disolatkan atau tidak? Sebagian ulama menyatakan tidak punya hak disolatkan, karena pada waktu matinya itu dia sudah mati dalam kekafiran. Dia sudah mati dalam kekafiran. Karena keputusasaan itu adalah kekufuran pada Allah. Artinya dia sudah tidak memiliki lagi keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa untuk merubah nasibnya. Dia sudah kufur gitu. Maka sebagian ulama mengatakan tidak punya hak untuk disolatkan. Jadi tidak diperlakukan jasad itu seperti jasad seorang muslim. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Tapi ada sebagian ulama lagi termasuk Abdullah bin Baz itu ya, ulama di Mekah Madinah itu, dia berkeyakinan sholatkan saja karena pada asalnya dia seorang muslim gitu. Soal bagaimana dia nanti di akhirat menurut perhitungan Allah serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua pandangan itu. Jadi pernyataan Bani Israil ini sudah menunjukkan bahwa mereka betul-betul lemah keimanannya. Sudah sangat kacau keimanan mereka itu ya. Kalau nggak layak itu diucapkan oleh seorang yang mengaku beriman. Kalimat keputusasaan seperti itu. Karena itu kalau kita lihat di ayat 62-nya, Nabi Musa kemudian mengatakan, kalla, tidak demikian. Inna ma'i rabbi sayahdi, bersama aku ada Tuhanku. Dan dia akan memberikan petunjuk bagaimana kita akan selamat. Coba lihat. Coba Bapak Ibu perhatikan di ayat 62 itu. Nah, pernyataan Nabi Musa di ayat itu sebagaimana difirmankan oleh Allah, Inna ma'i rabbi sayahdi. Bersama aku ada Tuhanku. Dan dia akan memberikan petunjuk. Bagaimana kita bisa selamat. Bersama aku ada Tuhanku. Loh, kenapa Nabi Musa mengatakan bersama aku ada Tuhanku? Kan bersama Nabi Musa ada sekian banyak Bani Israil. Kenapa Nabi Musa tidak mengatakan bersama kita ada Tuhan kita? Dan Tuhan kita akan memberi petunjuk. Kok Nabi Musa hanya mengklaim seolah-olah Tuhan itu hanya Tuhan dia? Iya, karena pernyataan Bani Israil tadi, keputusasaan Nabi Ibrahim, berarti dia sudah tidak meyakini lagi dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Ini luar biasa ya pelajaran yang Allah ingin berikan pada kita lewat Nabi Musa AS. Jadi pernyataan orang Bani Israil, tamatlah sudah riwayat kita, menunjukkan mereka sudah tidak lagi beriman pada Allah SWT. Makanya Nabi Musa pun mengatakan, bersama aku ada Tuhan, bukan bersama kita, bersama kalian tidak ada Tuhan. Pernyataan kalian itu menunjukkan bahwa kalian sudah tidak beriman lagi kepada Allah SWT. Dan saya yakin Allah Tuhanku itu akan memberikan petunjuk. Nah, para Bani Israil pun kemudian mengatakan, bagaimana kita bisa selamat? Kata Nabi Musa, saya juga tidak tahu bagaimana kita bisa selamat dalam kondisi ini. Tapi saya yakin. Nah, ini pelajaran yang harus kita ambil lagi untuk kita menjalani kehidupan ini. Kita harus optimis, Pak, walaupun akal kita nggak tahu. Nah, misalnya kita kaitkan dengan
kita sebagai dokter misalnya kan itu. Kalau secara ilmu kedokteran yang kita ketahui, nggak mungkin penyakit ini sembuh. Gitu. Jadi nggak boleh kita putus asa. Nggak boleh putus asa. Ya secara ilmu kita memang ini nggak mungkin bisa sembuh. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Dan Allah tidak bisa terbatasi kemahakuasaannya itu oleh akal kita yang notabene makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dokter muslim dia selalu akan menanamkan rasa optimisme pada pasien. Silakan 1000 dokter mengatakan mustahil akan sembuh. Kita sebagai seorang mukmin harus yakin bahwa ini bisa sembuh kalau Allah menghendaki sembuh. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak contoh di dalam Al-Quran, itu termasuk contoh yang Allah berikan pada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu istrinya mandul. Jadi sejak muda mereka tidak pernah bisa mempunyai keturunan. Gitu. Setelah mereka sudah lanjut usia, gitu, Nabi Zakaria pada waktu itu dalam posisi beliau sedang menjadi orang tua asuh untuk Siti Maryam. Beliau begitu luar biasa ya, mengkondisikan Siti Maryam itu untuk betul-betul tidak berinteraksi dengan masyarakat. Ini memang sudah rencana Allah Subhanahu wa taala supaya jangan kemudian ada fitnah gitu bahwa Siti Maryam itu hamil karena tuduhan zina dan sebagainya. Jadi disimpan dari suatu tempat Siti Maryam itu di pinggir lah gitu ya, yang di tempat itu disebut dengan mihrab. Nah, ketika Nabi Zakaria menengok Siti Maryam lalu ditemukan hidangan makanan yang luar biasa banyaknya, gitu. Nabi Zakaria pun bertanya, min aina laki hadza, dari mana kamu dapatkan semua ini? Kata Siti Maryam, ini semua saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Maha Kuasa untuk memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Nabi Zakaria percaya betul, Pak. Karena dalam hidangan itu banyak sekali jenis makanan yang tidak ada di kampung mereka. Jadi nggak mungkin ini. Nggak mungkin bisa diperoleh ada orang yang kirim misalnya atau sekitar dia. Atau Siti Maryam sempat keluar. Nggak mungkin. Karena hidangan-hidangan itu sebagian besarnya malah tidak mereka kenal makanan-makanan itu. Maka Nabi Zakaria seperti diingatkan kembali dengan kemahakuasaan Allah SWT. Lalu dia pun kemudian berdoa meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan. Yang selama ini memang beliau tidak dapatkan. Akhirnya pada waktu beliau berada di mihrab itu, datanglah malaikat untuk mengkabarkan kabar gembira bahwa istrinya akan segera hamil dan anak itu sudah disiapkan oleh Allah namanya laki-laki Yahya. Nah, Nabi Zakaria sebagai seorang manusia sempat berpikir, loh kok bisa gitu? Nabi Zakaria, ketika saya masih muda, istri saya juga masih muda, istri mandul gitu, dan tidak bisa memberikan keturunan. Apalagi sekarang. Nabi Zakaria sudah tua, istrinya pun sudah nenek-nenek, yang mandul itu sudah nenek-nenek. Ya, semakin tidak mungkin kan untuk bisa dapat keturunan. Tapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah SWT? Jadi kalau menurut tadi perhitungan medisnya memang tidak mungkin dia bisa memberikan keturunan. Lagi mudanya saja tidak bisa memberikan keturunan karena mandulnya itu. Apalagi sekarang sudah nenek-nenek. Tapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Maka kita sebagai seorang muslim, termasuk Bapak Ibu sebagai dokter, artinya kita nggak boleh sekali-kali menanamkan rasa keputusasaan pada diri kita dan pada pasien yang kita tangani. Ini saya putus asa kata pasien, katanya ini menurut dokter tidak mungkin ini bisa disembuhkan. Ya silakan saja 1000 dokter mengatakan itu. Keimanan kita mengatakan tidak ada yang mustahil. Kalau Allah menghendaki. Lalu bagaimana mungkin? Ya, bagaimana kita bisa mengukur kemahakuasaan Allah? Itu prinsip yang dikatakan oleh Nabi Musa itu. Bersama aku ada Tuhanku. Tuhan akan memberikan petunjuk. Bagaimana kita bisa selamat? Nggak tahu kata Nabi Musa. Tapi saya yakin bisa selamat. Nah itu mungkin yang harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Apalagi Bapak Ibu akan sering berhadapan dengan para pasien. Tidak sedikit mungkin pasien yang sudah putus asa. Gitu kan. Saya pernah menghadapi pasien yang putus asa. Itu ya, mohon maaf itu sudah divonis umurnya hanya tinggal 3 bulan. Sampai akhirnya
Dia sudah stres betul menunggu waktu 3 bulan kematiannya itu. Makanya dia tidak mau keluar rumah dan sebagainya. Dan yang memvonis itu 5 orang dokter di Bandung ini. Itu, saya pernah menangani yang bersangkutan, pernah menangani untuk menanamkan rasa semangat dia lagi. Itu cerita tahun 80-an, 86 atau 87 seingat saya. 3 bulan lagi katanya habislah umur saya, bulan Agustus. Dia salah seorang pimpinan di pimpinan radio swasta di Bandung. Itu masih bujangan waktu itu. Lalu saya katakan, buang dari pikiran Anda bahwa usia Anda tinggal 3 bulan. Ya, tapi dokter sudah membuat keputusan itu. 5 dokter yang menyatakan itu. Nah, biarlah itu dokter dengan ilmunya. Tapi keimanan saudara harus yakin betul bahwa Allah tidak bisa terikat oleh keputusan akal manusia yang notabene makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masa akal manusia ciptaan Allah bisa membatasi kemahakuasaan Allah yang menciptakan akal itu sendiri? Kan itu nggak masuk akal. Optimis sebenarnya. Insya Allah Anda bisa sembuh. Ya. Jadi ya akhirnya ya mulai optimis dan mulai rajin ibadah. Dulunya dia sangat jauh katanya dari ibadah gitu. Bahkan yang banyak dia lakukan adalah maksiat gitu ya. Saya bimbing, saya arahkan dia untuk banyak bertobat pada Allah dan memperbanyak ibadah dan seterusnya. Sampai akhirnya alhamdulillah dia menikah. Sampai akhirnya bisa pergi naik haji, sampai punya anak keturunan dan seterusnya. Dan baru meninggal tahun 2000 berapa itu ya. Jadi lebih dari 30 tahun dari peristiwa vonis itu. Saya kadang-kadang juga sebelum dia meninggalnya itu saya pernah ketemu, saya suka ganggu bagaimana dengan bulan Agustus gitu. Yang 3 bulan itu. Ternyata baru meninggal setelah kurang lebih 30 tahun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang wa iyyaka nasta'in itu harus kita dasari betul dengan keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa menolong kita, dan hanya Allah yang Maha Kuasa menolong kita. Bahwa nanti Allah Maha Kuasa menolong itu lewat pertolongan manusia, lewat perantaraan dokter, lewat perantaraan siapa, itu lewat obat yang diminum, lewat operasi yang dilakukan. Tapi tetap yang akan menentukan berhasil dan tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita manusia. Maka kita lanjutkan sekarang kisah Nabi Musa itu. Akhirnya kata Allah di dalam ayat 63-nya di Asy-Syu'ara itu, wa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Padahal tongkat itu dari tadi udah dipegang oleh Nabi Musa gitu ya. Kayaknya dipukulkan tongkat itu, maka kemudian membelahlah laut itu. Nah, sudah tidak masuk akal lagi ini kan, kalau diukur dengan akal manusia. Bagaimana ada air bisa dibelah? Air itu kan sifatnya mencair, Pak. Kecuali kalau dia jadi es mungkin bisa dibelah. Kalau dia air kan nggak mungkin bisa dibelah, Pak. Ini bukan hanya dibelah, digambarkan di dalam ayat ini. Lalu air itu berdiri tegak seperti gunung yang besar tegak berdiri. Itu air tiba-tiba bisa membelah, lalu berubah seperti benteng gitu, seperti gunung gitu. Digambarkannya dua gunung gitu, membelah jadi seperti dua gunung yang besar tinggi gitu, menjulang. Bagaimana kita bisa menerima itu dengan akal? Memang kemahakuasaan Allah nggak bisa dibatasi oleh akal kita manusia, kan itu prinsipnya seperti itu. Maka Nabi Musa pun dengan tenang berjalan di tengah laut yang sudah terbelah itu bersama Bani Israel. Sampai semua Bani Israel sudah ada di tepi laut, gitu, itu sudah selamat semuanya. Sementara Fir'aun dengan pasukannya yang katanya 1 juta itu sudah berada di tengah laut. Nabi Musa kembali mau memukulkan tongkatnya. Dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kata Nabi. Emangnya tadi belahnya laut itu oleh tongkat? Bukan. Oleh kemahakuasaan Allah, oleh kun fayakunnya Allah, bukan oleh tongkat. Ini luar biasa, ini pelajaran yang Allah berikan ya lewat ini supaya kita memahami dan meyakini iyyaka nasta'in itu sedalam-dalamnya gitu ya. Kenapa Allah mencegah? Mencegah Nabi Musa memukulkan lagi tongkatnya. Andai kata Nabi Musa kemudian setelah
beliau dan Bani Israel selamat, lalu beliau pukulkan lagi tongkat itu ke laut. Lalu laut itu kembali menyatu dan menenggelamkan Firaun dengan pasukannya. Maka Bani Israel yang memang sudah sangat lemah imannya itu akan mengatakan, kita telah selamat oleh tongkat Nabi Musa. Tongkat itulah yang telah membelah laut. Tongkat itu juga yang telah menyatukan kembali laut. Kita telah selamat oleh tongkat Nabi Musa. Maka mungkin mereka segera akan menyembah tongkat itu dan menjadikan tongkat itu sebagai Tuhan mereka. Dari awal kan mereka sudah tidak lagi percaya kepada Allah dengan keputusasaan itu. Dan ini terbukti ya, kelemahan iman mereka itu setelah diselamatkan itu. Mereka kemudian melihat ada orang sedang menyembah berhala. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi Musa, kami butuh Tuhan yang seperti itu. Seperti itulah keimanan Bani Israel yang luar biasa lemahnya. Karena dia diperingatkan oleh Allah SWT. Jadi kalau begitu, kenapa pada waktu pertama itu Allah malah memerintahkan anidrid bi asakal bahra di As-Su'ara 63. Pukulkan tongkat. Kalau memang dengan kemahakuasaan Allah, apa laut itu akan membelah. Kenapa Allah perintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya untuk membelah laut itu? Ini artinya Allah ingin memberikan pelajaran pada kita. Bagaimanapun, kewajiban kita sebagai manusia itu adalah berusaha. Berusaha, nah itulah nakol-nakol gitu kan itu. Pukulkan tongkat itu. Tapi harus kita yakini bahwa bukan usaha kita yang menentukan hasil itu. Kita hanya berusaha. Kewajiban kita manusia itu hanya berusaha. Nah, dokter hanya berusaha mengobati dengan ilmu dokter gitu. Mengobati, memberi obat, memeriksa, memberi obat, atau melakukan tindakan operasi dan sebagainya. Hanya usaha. Yang nanti akan menentukan apakah berhasil sembuh atau tidak kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi di sini Allah menanamkan kewajiban kita sebagai manusia untuk berikhtiar, berusaha. Bahkan usaha itu harus optimal, memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan. Tapi soal hasil, itu bukan kita yang menentukan. Soal hasil itu Allah yang menentukan. Gitu. Maka lewat pelajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang ini, kita ingin mengambil satu kesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk pesimis, apalagi putus asa menjalani kehidupan ini. Silahkan 1000 bahkan 1.000.000 akal manusia mengatakan mustahil, keimanan kita akan mengatakan tidak ada yang mustahil kalau Allah mau. Karena Allah pemilik segala sifat maha termasuk maha kuasa, dan kemahakuasaannya nggak bisa dibatasi oleh akal manusia yang notabene hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita lihat kembali Quran surah di As-Su'ara ya. Di As-Su'ara ayat 79 sampai ayat 82. Di dalam Quran surat 78 sampai ayat 82. Di dalam ayat 78 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ya, Allazi khalaqani fa huwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku dan dia pula lah yang telah memberikan hidayah, pedoman, hidayah, petunjuk bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Jadi ini prinsip yang kita yakini bahwa yang menciptakan kita itu adalah Allah, dan yang berhak menentukan jalan hidup kita juga adalah Allah, karena dialah yang maha tahu tentang makhluk ciptaannya. Huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Nah, untuk kita bisa menjalani kehidupan ini, maka kita perlu makan, perlu minum. Ada 3 pokok ya, udara itu. Kalau makan ya konon katanya ini bapak dan ibu-ibu para dokter lah yang lebih tahu itu berapa lama manusia bisa bertahan dengan tidak makan, bertahan hidup, Pak. Tapi bisa cukup lama lah, mungkin 1 bulan gitu ya. Kalau minum ya mungkin tergantung persediaan air di dalam tubuh gitu ya. Jadi mungkin manusia nggak akan bisa bertahan untuk bisa hidup tanpa minum 2 minggu misalnya gitu ya. Mungkin dia akan meninggal dunia. Tapi kalau udara, itu hitungannya mungkin per detik gitu ya. Kalau tidak bisa menghirup udara, ya manusia akan meninggal dunia. Maka dialah Allah yang menciptakan aku, dialah yang memberikan pedoman hidup padaku bagaimana jalan kehidupan, dialah yang memberikan kepadaku
makan dan minum. Artinya Allah sudah menyediakan di alam dunia ini sesuatu yang bisa kita makan dan bisa kita minum untuk mempertahankan kehidupan ini. Nah, kemudian di dalam ayat 80-nya, wa iza maritu fa huwa yashfi. Nah, ini yang tadi berulang-ulang saya ingin tekankan ya, kebetulan ini kita keluarga yang yang bersilaturahim ini kebanyakan adalah keluarga besar para dokter ya. Wa iza maritu, dan jika aku sakit fa huwa yashfi, maka hanya dialah yang maha kuasa untuk menyembuhkan. Wa iza maritu fa huwa yashfi. Jika aku sakit, maka hanya dialah yang maha kuasa untuk menyembuhkan. Jadi bukan dokter, Pak. Jadi kalau seorang pasien seperti saya, ya tentu saya tidak akan pernah menggantungkan harapan kesembuhan itu kepada dokter. Sebab saya seorang mukmin, saya hanya wa iyyaka nasta'in. Tapi saya harus berusaha. Nah, ketika saya harus berusaha, kata Al-Quran juga, bertanyalah kepada orang yang punya ilmunya. Jika kamu tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang punya ilmu soal penyakitnya itu para dokter. Jadi sudah tepat kalau kita sebagai seorang pasien datang ke dokter, karena itu perintah dari Allah. Tapi jangan pernah menggantungkan harapan bahwa yang akan menyembuhkan penyakit kita itu adalah dokter. Dokter, mohon maaf, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Yang maha kuasa menyembuhkan itu hanya Allah. Dokter hanya perantara, lewat perantara. Jadi seperti tadi Nabi Musa lewat tongkat yang dipukulkan, maka laut membelah gitu ya. Nah, lewat dokter yang mengoperasi, lewat obat yang memberi obat, lewat obat yang diminum, Allah berkenan menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Itu prinsip yang harus kita tanamkan ketika kita diyakinkan oleh Allah wa iyyaka nasta'in. Lalu kita lanjut di ayat 81-nya. Wallazi yumituni wa yuhyin. Dan hanya dialah yang maha kuasa mematikan aku dan menghidupkan aku. Wallazi di ayat 82-nya. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah yang saya besar harapan saya akan memperoleh ampunan dari kesalahan yang pernah saya perbuat di yaumiddin, di hari pembalasan nanti. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kembali coba tolong ditampilkan itu ayat itu ya. Bisa ditampilkan kembali itu ayat itu. Nah, coba kita lihat ya. Allazi khalaqani fa huwa yahdin. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Wa iza maritu fa huwa yasfin. Wallazi yumituni wa yuhyin. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Apa yang terlihat agak aneh di dalam ayat ini atau agak berbeda itu ya antara ayat-ayat ini. Kalau kita perhatikan, Pak, ketika Allah berbicara allazi khalaqani fa huwa yahdi, itu ada kata fahuwa dan dia. Fahuwa, ada huwa. Huwa itu artinya dia, domir kata ganti ketiga tunggal. Laki-laki kalau dalam bahasa Arab muzakkar ya. Wallazi huwa yut'imuni, ada lagi huwa lagi di situ. Huwa yut'imuni wa yaskin. Wa iza maritu fa huwa yaskin. Ada huwa lagi di situ. Fa huwa yaskin. Tetapi di ayat 81, wallazi yumituni wa yuhyin, tidak ada huwa. Begitu juga di ayat 82-nya. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Tidak ada huwa yaghfira li. Tidak ada huwanya di situ. Kenapa? Kenapa di ayat 78, 79, 80 itu ada kata huwa, dia. Tetapi di ayat 81 dan 82 tidak ada kok huwanya di situ. Misalnya wallazi huwa yumituni wa huwa yuhyin, tidak ada. Atau wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati, tidak ada. Ini luar biasa Al-Quran itu ya. Ketika Allah di dalam takdirnya kepada kita manusia itu melibatkan makhluk, maka dia pergunakan kata huwa di situ. Fa huwa yahdin, dialah yang memberikan petunjuk. Nah, kenapa kata huwa? Karena di situ ada terlibat makhluk. Terlibat makhluk mana?
petunjuk dari Allah kepada kita manusia itu kita tidak langsung terima dari Allah kan. Kita terima lewat Rasulullah. Al-Quran itu kita terima lewat Rasulullah SAW. Hadis lewat Rasulullah SAW. Nah Rasulullah, apakah beliau menerima langsung dari Allah? Ada. Tapi kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu diterima lewat malaikat Jibril. Jadi Allah berfirman lewat malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada kita. Jadi ada keterlibatan makhluk, Pak. Ada keterlibatan makhluk. Jadi hidayah Allah itu kita dapatkan dengan keterlibatan makhluk. Maka dipergunakan kata huwa di situ. Wa huwa ya'di. Begitu juga wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang Maha Kuasa memberi kita makan, memberi saya makan dan memberi saya minum. Allah yang memberi kita, iya. Tetapi kan ada keterlibatan makhluk gitu kan. Ada keterlibatan makhluk sampainya makanan minuman itu kepada kita kan. Maka di situ pakai huwa. Begitu juga di sini wa iza maritu fa huwa yashfi. Jika aku sakit, dialah yang Maha Kuasa menyembuhkan. Pakai huwa juga karena di situ ada keterlibatan makhluk, para dokter yang ikut membantu melakukan penelitian tentang penyakit, tentang obat, sampai berupaya penyembuhan, operasi, dan tindakan-tindakan lainnya. Itu ada keterlibatan makhluk, maka dipergunakan huwa. Tapi di ayat 81, ketika Allah berbicara tentang wallazi yumituni wa yuhyin, dan dialah yang Maha Kuasa untuk mematikan dan menghidupkan aku, di situ tidak ada kata huwa. Sebab yang Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan hanya Allah, maka ada keterlibatan makhluk. Tidak ada keterlibatan makhluk. Nah, pengertian mati di situ adalah keluarnya ruh dari jasad tanpa rusaknya si jasad. Jadi, kok manusia kan bisa saja dia mati karena manusia membunuh orang itu, gitu. Jadi ada keterlibatan manusia? Tidak. Tidak. Bagaimanapun usaha manusia untuk membunuh, kalau Allah belum menentukan seseorang itu mati, tidak akan mati. Tidak akan mati. Paling tidak mungkin rencana orang itu membunuh nggak jadi, atau salah perhitungan atau dan lain sebagainya lah. Atau misalnya tidak pada bagian yang mematikan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau belum saatnya mati, bagaimanapun dia tidak akan mati. Orang bunuh diri, nah, itu kan dia ingin membunuh dirinya, ingin mematikan dirinya. Tidak bisa mematikan dirinya, dia hanya berusaha untuk bunuh diri. Bagaimanapun usaha dia untuk bunuh diri, kalau Allah belum menentukan saatnya dia mati, tidak akan mati. Tidak akan mati. Kalau nggak percaya, silakan coba, tapi jangan dicoba. Takutnya nanti pas dicoba, pas saatnya mati. Dulu saya pernah baca di koran Pikiran Rakyat yang di pojok Tugu dulu itu, kalau nggak salah itu ya. Ini ya, ada pemuda di Prancis katanya, dia putus asa, lalu dia bunuh diri dengan menggantung dirinya dengan tali, putus talinya, Pak. Dia jatuh, akhirnya dia kesal gitu ya, oh ini cara bunuh diri yang kayak gini nggak efektif gitu kan. Akhirnya entah bagaimana dia minum racun serangga. Jadi baru dia minum, tiba-tiba temannya datang ke apartemen dia, melihat kondisi dia seperti itu, lalu dia kontak ambulan dan sebagainya, dibawa ke rumah sakit, tertolong. Maka si pemuda itu kesal gitu. Kok susah-susah kali saya mau mati gitu ya. Udah 2 kali bunuh diri belum juga mati. Akhirnya entah dari mana katanya dia menyiapkan bom waktu. Jadi bom waktu itu. Jadi dia siapkan, dia taruh di bawah ranjangnya itu. Meledak bom itu. Hancur kamarnya, hancur ranjang tempat dia berbaring itu. Sementara dia cuma luka-luka ringan saja gitu. Memang belum saatnya mati. Yang Maha Kuasa mematikan itu hanya Allah. Makanya coba Bapak, Ibu coba lihat di kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim itu mencoba meyakinkan Raja Namrud gitu ya, agar dia tidak mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ya. Di Quran surat Al-Baqarah 258. Di Quran surat Al-Baqarah 258. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kau perhatikan orang yang telah mendebat Nabi Ibrahim? Orang itu sudah diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak disebut di dalam ayat ini siapa yang dimaksud ini. Tetapi karena dikatakan orang itu diberi kekuasaan oleh Allah, akhirnya raja dia,
Maka raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim itu Namrud. Ketika si Namrud itu berkata, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud, Isqala Ibrahim, Rabbiyallazi yuhyi wa yumiit. Allah Tuhanku itulah yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan. Nah, jadi wahai Namrud, Anda itu bukan Tuhan lah gitu ya. Anda tidak punya kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Sementara Tuhan yang saya yakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umiit. Saya juga kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Nah, itu ya, ini berbahayanya ya. Kalau orang diberi kekuasaan oleh Allah itu kadang-kadang jadi zolim ya. Bukan hanya zolim dalam arti menzolimi orang lain, bahkan sampai kepada tingkat menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ini terjadi pada Namrud, juga terjadi pada Firaun. Ya. Jadi memang kadang-kadang kekuasaan itu bisa membuat orang saking merasa dia berkuasa lalu mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Lalu dia mengatakan, saya juga menghidupkan dan mematikan. Buktinya mana? Nah, dia suruh itu pasukannya itu untuk membawa 2 orang rakyatnya yang sedang ditahan di penjara. Ya. Lalu dia instruksikan bunuh yang satu, kata dibunuh oleh pasukannya itu. Yang satu lagi kembalikan lagi dari penjara itu. Nah, kata Namrud pada Nabi Ibrahim, tuh saya katanya menghidupkan dan mematikan. Nah, ini konyolnya itu. Jadi kadang-kadang orang kalau sudah punya kekuasaan lalu timbul kesombongan dan sebagainya sampai pada tingkat menuhankan diri ini, akal sehatnya pun nggak jalan gitu. Allah maha menghidupkan dan mematikan. Dia sama sekali tidak menghidupkan. Dia orang itu sudah hidup, dihidupkan oleh Allah ya. Dia katakan itu saya hidupkan orang itu dalam arti karena dia tidak bunuh. Dan yang satu lagi bukan dimatikan, dia bunuh gitu kan. Dibunuh oleh dia. Dan kebetulan sudah Allah takdirkan juga dia mati kan gitu. Kalau mati, kalau bunuh itu dia merusak fisik seseorang. Atau misalnya jantungnya ditembak dan sebagainya. Sehingga fisik itu sudah tidak lagi layak untuk ditinggali oleh ruh. Tapi kalau mati itu nggak perlu merusak. Orang yang sedang sehat, kalau Allah menghendaki mati, Allah keluarkan ruh dari jasad tanpa harus rusak jadinya. Tanpa harus merusak fisiknya. Gitu. Tapi kalau Nabi Ibrahim harus mendebat Fir'aun dalam hal ini, bisa jadi panjang itu perdebatan itu. Maka oleh Nabi Ibrahim dialihkan saja. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah, Tuhanku itu kuasa menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkannya di barat. Jadi kalau Anda memang Tuhan, coba sebaliknya Anda lakukan. Terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur. Maka sudah takluk dia. Jadi ini mungkin cara Nabi Ibrahim. Kalau dia berdebat bahwa Anda itu bukan menghidupkan dan mematikan, tapi Anda membiarkan orang hidup itu tetap hidup, gitu kan? Dan yang satu Anda bunuh, gitu kan? Nah itu bukan menghidupkan dan mematikan. Itu pengertian seperti itu. Jadi pengertian di dalam ayat 81, wallazi yumituni wa yuhyin, dialah yang maha kuasa untuk mematikan aku dan menghidupkan aku. Di situ tidak ada kata huwa, gitu. Tidak ada kata huwa. Artinya Allah ingin menyatakan yang maha kuasa mematikan dan menghidupkan hanya aku, kata Allah. Tidak ada perantaraan manusia. Tidak ada perantaraan manusia. Jadi walaupun manusia berusaha membunuh orang, kalau belum saatnya mati, dia akan mati. Akan mati. Kalau orang membunuh lalu dia mati, itu karena sudah takdirnya orang itu menurut Allah, memang sudah saatnya dia harus mati. Itu ya. Kemudian di ayat 82-nya, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Nah, jadi soal ampunan dari Allah itu juga kuasa Allah, nggak ada perantara apa, nggak ada perantara. Misalnya kalau kita mau minta ampun pada Allah dari dosa, nggak perlu kita jadikan seorang sebagai perantara. Tolong hubungkan saya dengan Allah agar saya dosa saya diampuni. Nggak ada itu, nggak ada Pak. Jadi itu urusan antara kita dengan Allah SWT. Tinggal kita mengampun dan Allah yang maha kuasa mengampuni. Jadi nggak ada keterlibatan makhluk di situ, karena itu tidak ada kata huwa di situ. Jadi luar biasa ya Al-Quran itu ya. Jadi memberikan keyakinan pada kita bahwa kekuasaan itu hanya ada pada Allah. Jadi yang maha kuasa menentukan hidup kita hanya Allah. Apakah kita akan selamat, ataukah seseorang akan celaka, apakah kita akan mati, ataukah itu semua kekuasaan itu ada pada tangan Allah. Kalau kita sakit, dia yang maha kuasa menyembuhkan kita. Ketika kita susah, dia yang maha kuasa untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan kita.
Dia adalah pemilik segala sifat maha. Karena itu kita hanya bergantung dan menggantungkan harapan serta hidup kita hanya kepada Allah pemilik segala sifat. Wa iyyaka nasta'in. Tetapi supaya Allah mau nolong kita, mau menyembuhkan kita, mau mengatasi masalah yang sedang kita hadapi, nah, supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya kita harus sebelumnya mendekatkan diri pada Allah dengan mengabdikan hidup kita hanya semata-mata mencari Allah. Iyyaka na'budu dulu, barulah iyyaka nasta'in. Karena itu ini mungkin satu pelajaran yang juga ingin kita ambil ya dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah sampai mengatakan di dalam hadis begini, Allah akan mencukupkan kehidupan orang yang banyak berzikir daripada mereka yang banyak berdoa. ini satu pelajaran lagi yang mungkin kita harus ambil. Mungkin banyak kesalahan di kita dari sisi ini. Jadi harusnya kita mendekatkan diri dulu kepada Allah dengan mengabdikan kepada Allah, diantaranya dengan banyak berzikir kepada Allah supaya kita dekat dengan Allah. Maka Allah akan memberikan jalan keluar pada kita. Kita punya hak untuk meminta tolong wa iyyaka nasta'in kalau kita sudah iyyaka na'budu. Ini banyaknya kita malah berzikirnya sedikit, doanya panjang-panjang, Mbak. Zikir malah ditempuh dengan cepat gitu agar bisa selesai. Nanti doanya yang panjang gitu, kita mohon minta segala macam itu. Ini keliru pendekatan. Harusnya justru kita mendekatkan diri, memperbanyak berzikir, memperbanyak mendekatkan diri pada Allah, melakukan sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, saum sunnah, bersedekah, menolong orang lain, berbuat baik pada orang lain. Itu kita lakukan supaya kita dekat dengan Allah. Jangan-jangan mungkin belum kita berdoa, Allah sudah akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Gitu. Kalau kita sudah dekat dengan Allah. Makanya iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Gitu. Nah, ini mungkin yang ingin kita, dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan gitu ya, kita gak lama lagi ini, kita 17 hari mungkin kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Gitu. Di bulan ini tempat ya ada istimewa untuk ibadah kita ya, ada ibadah istimewa, yaitu diwajibkannya kita melakukan ibadah saum, di mana kita tidak diwajibkan melaksanakannya di bulan-bulan yang lain. Kalaupun kita mau lakukan itu hanya saum sunnah kan itu. Di bulan Ramadan ini kita ada banyak kegiatan juga, kegiatan sholat sunnah taraweh. Ada biasanya kita tadarus lagi, kalau ada 10 malam terakhir kita ya melakukan meningkatkan ibadah. Nah, marilah kita manfaatkan, kita siapkan diri kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan hadirnya kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa berada di bulan suci Ramadan sampai dengan selesai. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, lalu perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah kita juga di bulan Ramadan, karena Allah lewat Rasulnya menjanjikan ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya seperti kita melakukan ibadah yang wajib gitu ya. Maka dekatkan diri pada Allah supaya kita sampai pada iyyaka na'budu, sehingga mudah-mudahan segera akan menolong kita wa iyyaka nasta'in untuk mengatasi segala permasalahan hidup yang sedang kita hadapi, termasuk yang akan kita hadapi kelak di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, inspirasi sekali paparan yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Kian Ali, bagaimana beliau menjelaskan kepada kita semua untuk meyakinkan diri kita semua yang ada di sini bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah, untuk kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mencontohkan berbagai kisah yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi melalui kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Nabi Musa, yang semoga akan semakin meyakinkan kita untuk hanya menggantungkan harapan, cita-cita dan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan kajian pada bulan yang lalu, kita juga tidak boleh lupa untuk
ingat bahwa ada dua posisi seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu posisi seorang ibad dan juga posisi seorang abid. Alhamdulillah Ustadz, itu selalu saya ingat. Alhamdulillah. Semoga kita juga dalam rangka meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan setiap doa kita, Allah pecahkan setiap permasalahan yang dihadapi dalam hidup kita, dan kita berupaya menjadi seorang abid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, Allah wujudkan semua doa dan cita-cita kita semua. Syukuran jazakallah Ustadz atas materinya. Mohon izin Ustadz untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama dari Dr. Suwadi, ini saya berkaitan dengan dokter dulu ya Pak. Dari Dr. Suwadi, sebagai seorang dokter muslim, apakah boleh menyampaikan kepada pasiennya tentang harapan hidup untuk seorang pasien, karena sesuai dengan teori ilmu diketahuinya seperti pada kasus yang Pak Ustaz sampaikan tadi. Ini memberi keyakinan harapan hidup Ustaz. Tadi kan 3 bulan lagi gitu kan. Ini memberikan harapan. Ya 3 bulan sampai ternyata jadi 30 tahun. Ini memberikan keyakinan untuk harapan hidup. Harus Pak, harus. Kalau mohon maaf saya langsung tanggapi ini, malah harus. Malah saya berharap para dokter itu juga selalu menanamkan rasa optimisme pada pasien itu. Jadi selalu memberikan harapan bahwa segala sesuatu itu sangat bisa kita atasi gitu. Jadi nggak ada bahasa wah ini nggak mungkin gitu, ini mustahil gitu kan. Ini ya, tapi ya kita selalu tanamkan rasa optimisme itu, bahwa yang akan menyembuhkan saudara itu bukan dokter, bukan obat yang diminum gitu kan. Ini hanya ikhtiar kita manusia, dan itu yang diwajibkan oleh Allah. Kita sebagai manusia itu berikhtiar dengan memanfaatkan ilmu yang kita miliki, kita berikhtiar secara optimal gitu kan. Anda sebagai pasien sudah benar datang ke dokter, jangan datang ke dukun gitu. Datang ke dokter itu sudah benar gitu kan. Dan dokter sudah benar juga meneliti segala ilmu pengetahuannya, lalu kemudian memanfaatkan itu untuk mengobati. Tapi yang bakal nanti menyembuhkan tetap Allah. Maka selain minum obat itu, berserah dirilah kepada Allah gitu kan. Maka dokter juga ketika memeriksa itu dengan bismillah, nanti si pasien juga nanti minum obat sebelumnya dengan bismillah gitu. Semua diarahkan kepada keyakinan bahwa dengan kemahakuasaan Allah segala sesuatu bisa terjadi, bahkan di luar jangkauan akal kita manusia. Kita berharap bahkan ya para dokter lah ya, karena saya kadang-kadang berpikir gini Pak, ketika seorang pasien datang ke dokter gitu, dia dari rumah sudah mungkin dengar dari kanan kiri, waduh ini penyakit sudah kemungkinan sembuhnya kecil dan sebagainya gitu kan. Lalu dia pergi ke dokter, lalu oleh dokter diperiksa, lalu dokter itu mengatakan begini Pak, wah tuh ini enteng yang begini nih gitu ya. Sudah sekian banyak orang yang menderita lebih dari Anda itu sembuh kok. Sembuh, bisa sembuh dengan kemahakuasaan, bisa sembuh, Anda bisa sembuh gitu. Saya pernah menangani sekian pasien sembuh kok dengan kemahakuasaan Allah itu. Itu mungkin 50% orang itu sudah sehat. Secara optimisme itu sudah sehat. Jadi kalau dokter kemudian datang, misalnya pasien datang ke dokter, terus dokter mengatakan, aduh berat ya Mas. Itu udah berapa pasien namanya meninggal. Itu mungkin udah bisa lebih cepat lagi meninggalnya mungkin itu. Jadi ya memang Pak, ini dokter ini besar sekali perannya Pak untuk kesembuhan seorang pasien itu, terutama untuk menanamkan rasa optimisme itu. Maka kita harapkan itu dari para dokter itu ya yang memberikan rasa optimisme dan menanamkan keyakinan itu kepada setiap pasien itu. Jangan pernah bergantung kepada makhluk, termasuk pada dokter, jangan pernah bergantung pada obat, bergantunglah kepada Allah. Obat dan dokter itu hanyalah ikhtiar kita, dan itu sudah benar, ikhtiar kita harus ke dokter kalau sakit itu. Harus minum obat, ikuti aturan dokter, patuhi semua petunjuk dokter, lakukan semua yang dinasihatkan dokter. Gantungkan harapan wa iyyaka nasta'in hanya kepada Allah. Itu saya kira. Masya Allah, alhamdulillah telah terjawab ya Dokter Suwardi, alhamdulillah. Izin membaca pertanyaan selanjutnya, ini juga masih tentang pasien dari Pak Hendra Sutarto. Masya Allah, terakhir ketemu kapan ya kita sering berkomunikasi. Afwan sebelumnya,
apakah boleh bila seorang pasien yang kemungkinan tidak dapat disembuhkan dan kondisi koma yang sudah cukup lama lalu dilakukan eutanasia? Saya sampai browsing dulu tadi apa eutanasia. Ternyata eutanasia itu adalah, di sini para dokter sudah paham, adalah tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan seseorang dengan mengakhiri hidupnya. Nah, dengan persetujuan dan atas permintaan keluarga pasien. Jazakallah atas jawabannya. Gitu Ustaz. Kalau saya berapa kali Pak mendapat kasus ini Pak. Artinya orang yang pasien yang panik Pak. Dia nggak sempat menemui saya, hanya bisa nelpon. Mohon maaf karena saya nggak bisa menemui Bapak karena saya masih posisi dengan keluarga berada di rumah sakit. Kami baru saja mendapat keputusan, dokter menyatakan gini, bahwa ini sudah tidak ada harapan. Bahwa semua yang ada ini hanya bisa bertahan karena alat dan sebagainya. Gimana kalau ada alat-alat itu dihentikan, gitu, ya selesai sudah, gitu. Selesai. Jadi ini hanya berjalan karena alat saja sebenarnya. Begitu alat dihentikan, sudah selesai. Saya kemudian waktu itu, berapa kali-kali saya menghadapi itu, saya katakan, bagaimana kata dokter? Ya kalau alat itu dicabut, ya sudah, selesai. Innalillahi kan itu. Oh kalau gitu jangan dicabut, saya bilang. Sama sekarang ada orang sehat, kalau saya tusuk, ya, dia mati, Pak. Nah supaya jangan mati, ya jangan ditusuk, Pak. Sekali lagi kewajiban kita manusia itu adalah berikhtiar, Pak. Jadi nggak boleh ikhtiar kita berhenti karena akal kita, Pak. Artinya kita sudah mendahului Allah yang Maha Kuasa lewat akal kita. Dan ini nggak masuk akal, nggak masuk akal prinsip seperti ini. Bagaimana mungkin akal yang notabene makhluk ciptaan Allah kemudian harus membatasi kemahakuasaan Allah yang menciptakan akal kita? Ini nggak boleh Pak. Kalau saya punya saya punya prinsip sebagai seorang mukmin nggak boleh seperti itu. Kalau tadi saya contohkan teman-teman saya yang sudah divonis 3 bulan itu, yang kemudian bertahan hidup sampai 30 tahun, punya anak, pergi haji dan sebagainya. Akhirnya sudah meninggal. Saya pernah alami juga ibu saya Pak, ibu kandung saya. Saya masih ingat itu, sangat ingat betul. Ketika ibu kandung saya itu mengalami serosis, Pak. Ya, fungsi livernya itu hanya tinggal 25%. Dan seingat saya 14 kali koma, Pak. Kalau prakoma itu udah nggak terhitung lagi, Pak. Koma itu betul-betul sampai tidak sadar itu ya, sampai 14 kali keluar masuk rumah sakit. Nah, satu kali ketika masuk di Hasan Sadikin itu ya kalau menurut suster belum pernah ada orang yang serosis itu dan mengeluarkan banyak darah sampai seperti itu. Itu sampai sudah ya waktu itu di urat nadi itu sudah nggak teraba, Pak. Padahal banyak darah keluar harus ditransfusi sehingga harus diveraseksi. Ini saya ingat aja istilah ini pada waktu itu harus dibedah di dekat tumit kakinya itu. Itu biasanya oleh dokter bedah itu hanya 15 menit Pak untuk masuk infusi. Ini sampai 1 jam Pak, sampai 1 jam. Nah saya masih ingat sekali ada seorang dokter kemudian pada waktu itu mengatakan, Pak Tian gitu, apa enggak sebaiknya dibawa pulang aja ibu. Maksudnya apa? Saya bilang dok. Maksudnya apa? Ini maaf ya saya jadi cerita begini ya. Maksudnya apa? Apa yang mau kita harapkan? Oh banyak sih. Kita masih punya Allah Pak. Kita masih punya Allah. Ya tapi secara ini udah nggak mungkin Pak katanya. Oh kalau gitu begini sajalah Pak, saya bilang. Saya minta keterangan dari rumah sakit ini bahwa rumah sakit sudah tidak kuasa lagi menangani ibu saya. Dengan surat itu saya akan bawa pulang ibu saya. Sehingga nanti saya tinggal bilang kepada keluarga, bukan saya yang membunuh ibu saya, tapi itu para dokter di rumah sakit itu. Oh, kok jadi begini katanya. Ini saya diskusi dengan dokter yang sangat dekat dengan saya. Loh, dok saya bilang, kita tidak boleh pernah putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita berikhtiar. Saya sebagai anaknya, saya bilang, saya bukan dokter, saya nggak ngerti dunia kedokteran.
Al-Quran memerintahkan saya untuk bertanya kepada ahlinya. Maka saya bawa ibu saya ke rumah sakit. Tolong dokter berikhtiarlah. Soal berhasil atau tidak, bukan dokter yang akan menentukan ibu saya sembuh, bukan obat. Tolong dokter berusaha saja berikhtiar. Akhirnya nggak dibawa, jadi dibawa pulang. Alhamdulillah ibu sadar lagi. Ibu sadar lagi. Sampai ketika dokter itu nengok, saya bilang pada ibu ini, Bu, ini dokter yang jadi saya cekik. Ibu saya terus nggak bercanda itu. Dan ibu saya baru meninggal 4 tahun kemudian. Cuma kalau saya ikuti saran itu, apa kita nggak jadi membunuh gitu. Ingat saya, kita keluarga itu sampai ditanya gitu kan, bagaimana kondisi ibu dan sebagainya, keluhan ibu dan sebagainya. Karena itu akhirnya, saya masih ingat dokter-dokter, nama dokter-dokternya Pak, itu sampai dilakukan studi di Bali Pak, kasus ibu itu. Kok bisa bertahan sampai 4 tahun itu dengan kondisi sudah seperti itu. Ya kalau saya tadi hanya karena keimanan saya yakin bahwa Allah adalah pemilik segala sifat maha, dan kemahakuasaan Allah itu nggak bisa dibatasi oleh semua akal manusia. Jadi semua akal manusia mengatakan mustahil, bagi Allah tidak ada mustahil. Bagaimana Allah mau dibatasi oleh akal manusia yang notabene akal manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi jangan pernah kita membuat keputusan melangkahi kemahakuasaan Allah. Kalau saya sebagai dokter, saya akan berikhtiar untuk berusaha sampai optimal. Karena itu adalah kewajiban kita. Soal berhasil atau tidak, hanya Allah yang menentukan. Kun fayakun Allah. Nah, ini mungkin mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dengan pendapat sebagian dokter ya. Ya secara ilmu ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin secara ilmu. Tapi secara kemahakuasaan Allah nggak ada sesuatu yang mustahil kalau Allah menghendaki. Ya seperti saya ambil contoh tadi lah. 1000 cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu dari seluruh dunia kita kumpulkan di Bandung, lalu kita mulai berdiskusi atau seminar atau apalah namanya. Mungkinkah api yang panas itu bisa berubah menjadi dingin? Saya yakin semua akal cendekiawan itu akan mengatakan mustahil. Rumus di mana ya api? Saya jadi tiis. Bagi kita, adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Ya ada. Prinsip itu yang harus kita selalu pegang dalam diri kita, bahwa Allah adalah pemilik segala sifat maha, dan mahanya itu nggak bisa dibatasi oleh akal kita manusia. Yang notabene akal itu hanyalah makhluk ciptaan Allah SWT. Masa saya membuat kursi lalu bisa mengatur saya gitu, atau bisa berdebat dengan saya gitu, atau bisa membatasi kemahakuasaan saya sebagai pembuat kursi gitu. Yang makhluk tentu tidak bisa mengimbangi Al-Khaliq. Saya kira itu Pak, kalau dari saya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari paparan Pak Kiai dan sekaligus ditambahkan 2 pertanyaan tadi, seharusnya luar biasa, bisa semakin meyakinkan kita, menguatkan kita. Intinya harus yakin sama pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin dan tidak boleh tidak yakin walaupun sedikit. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum ditutup ini dari Dokter Kiki Lukman nih. Ini mohon izin kepada yang lain terkait medis dulu ya, akan diangkat di sini. Assalamualaikum Ustaz Pak Tian. Di ilmu kedokteran, kriteria mati batang otak adalah definisi kematian. Apakah ini dibenarkan? Karena tanpa batang otak manusia tidak mungkin hidup. Ya, saya kira memang itu sudah keputusan dokter ya, bahwa akhirnya memang kematian itu ketika batang otak itu sudah tidak berfungsi. Gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kematian itu sebenarnya hidup dan mati dalam prinsip Islam itu adalah yang kita katakan hidup itu ketika ruh itu ada dalam jasad. Jadi penciptaan manusia itu pertama itu di alam rahim itu jasad yang dibuat. Nah, ketika jasad itu sudah jadi, baru fayanfuhu fiha ruh, ditiupkanlah ruh, barulah dia menjadi makhluk hidup. Nah, yang kita sebut dengan kematian itu ketika ruh itu keluar dari jasad.
salah satu tanda keluar dari jasad itu, batang otak itu sudah tidak berfungsi, gitu, kalau menurut ilmu kedokteran. Gitu. Ada 3 kalau nggak salah itu ya, denyutnya tadi, tapi yang paling ini itu adalah batang otak itu yang sudah tidak berfungsi. Gitu. Tapi kalau itu kan susah dilakukan penelitian dulu gitu. Maka biasanya dokter ketika ini sudah tanda-tanda kehidupan sudah tidak ada, biasanya dibiarkan itu ya, sampai terbukti bahwa itu memang betul-betul sudah meninggal. Jadi kalau dalam prinsip Islam, meninggalnya seseorang itu karena ruh itu keluar dari jasad. Keluar dari jasad. Yang menggerakkan seluruh organ tubuh itu adalah si ruh gitu. Si ruh, begitu ruh sudah tidak ada, organ tubuh itu akan tidak bergerak lagi, tidak berfungsi lagi. Semuanya akan berhenti. Begitu roh itu sudah diambil, sudah keluar. Jadi tanda yang bisa kita lihat, ruh itu ketika keluar kita nggak bisa lihat makhluk ruh itu seperti apa gitu. Bahkan malaikat Israelnya juga nggak bisa kita lihat. Jadi ketika kita mendampingi orang meninggal dunia gitu ya, sampai meninggalnya kita berada di sampingnya, kita nggak melihat malaikat Israel waktu turun lalu mengeluarkan ruh dari jasad, ruhnya keluar juga kita nggak lihat gitu kan, karena kita nggak pernah tahu hakikat ruh itu seperti apa gitu. Hakikat ruh itu seperti apa? Tapi ruh itulah kehidupan kita gitu. Nah, ketika ruh itu sudah tidak ada, maka semua organ itu akan berhenti berfungsi. Salah satu yang bisa dibuktikan secara ilmu kedokteran yaitu fungsi otak tadi. Jadi nggak ada masalah. Saya sependapat Pak, kalau fungsi otak itu sudah ini, memang berarti roh itu sudah tidak ada. Berarti dia sudah mati. Ya. Baik, alhamdulillah. Sepertinya sudah terjawab ya semuanya. Dan semoga dengan kegiatan kajian kita pada malam hari ini, khususnya pada ayat iya karena budu iya karena stain, semakin bisa menguatkan kita untuk bisa mengimplementasikan, terutama dalam bab keyakinan yang memang kadang tidak sedikit Ustaz suka ada keraguan-raguan, memang kita juga mengalami gitu. Semoga dengan kisah dengan tausiah yang telah disampaikan guru kita Pak Kiai, semakin kita bisa menguatkan keyakinan kita atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, mohon izin untuk sebelum ditutup kegiatan ini, mohon izin untuk memohon doanya seperti sudah kami sampaikan tadi di awal, yaitu telah berpulang salah seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, yaitu almarhum Profesor Iman Supandiman dan almarhum Profesor Tony S. Jayakusuma. Mohon didoakan Ustadz untuk kedua almarhum tersebut ya, dan juga untuk kita semua. Mangga Ustadz. Ya, kita sangat kehilangan dua hamba Allah ini yang sangat besar, luar biasa jasanya bagi ilmu kedokteran gitu ya, pada masyarakat. Saya sendiri sangat menyesal gitu ketika dihubungi tadi siang untuk acara di Jalan Supratman oleh Dr. Hendarsah untuk wafatnya Dr. Iman Supandiman. Kebetulan saya sudah ada acara gitu ya, ada acara yang terjadwal, jadi nggak bisa memenuhi undangan untuk doa bersama di waktu asar tadi di Jalan Supratman itu. Tapi saya insya Allah ikut mendoakan, dan sekarang juga mari kita bersama-sama untuk berdoa pada kedua saudara kita, Tony dan Dr. Iman Supandiman almarhum. Mudah-mudahan keduanya sudah diampuni segala dosa kehilafannya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kedua arwah saudara kita ini sudah mendapat tempat yang mulia di alam barzakh. Insyaallah SWT. Dan juga kita doakan pada saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu mendahului kita, agar mereka juga diampuni dan diterima seluruh amal ibadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum واغسلهم بماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم
وقهم فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وادخلهما في جنتك النعيم مع الشهداء والصالحين ومع نبيك المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولكل مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz atas waktunya, tausiahnya, doanya pada malam ini telah dipanjatkan. Insya Allah Allah mendengar doa kita semua dan insya Allah Allah akan ijabah dan kabulkan setiap doa terpanjat dari kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan katsiran hasanal jazaa fi dunya wal akhirah. Juga terima kasih pada para jamaah sekalian yang telah bergabung pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada malam ini senantiasa bisa sebagai peningkat pula menjadi wasilah amal, meningkatnya amal yang akan kita laksanakan dan juga meningkatnya keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tiba di bulan Ramadan, Allah jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya lagi terima kasih. Satu nuhun Fatihah. Assalamualaikum. Amin, amin, amin ya Allah. Amin.